Pemirsa TV One, dimanapun Anda berada, semoga Anda senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan intonasinya naik turun, jadi enak buat didengar sama orang lain. Presenternya RTV One berbagi tips menjadi seorang presenter. Senang sekali bisa berbagi untuk nanti ini ilmu juga untuk adik-adik kan ya Pak. Jadi Ya. kalau untuk berbagi pengalaman itu sebenarnya dadakan aja. Karena Dani nggak pernah tahu kalau ternyata suara seperti ini memang dibutuhkan untuk dunia presenting atau dunia broadcasting gitu. Dani nggak pernah tahu sampai akhirnya mencoba terjun ke dunia radio. Sampai di sana itu suaranya masih belum mumpuni ternyata. Jadi harus diolah lagi. Ada beberapa tips-tipsnya supaya suara itu bisa vokal lebih bulat lagi. Nanti ada kalau adik-adik membutuhkan nanti bisa Dani buatkan materinya karena alhamdulillah dan insya Allah materinya masih tersimpan erat di kepala, alhamdulillah Pak. Yeah. Jadi itu bisa kalau dari segi suara ya Pak. Tapi kalau dari segi seni membawakan sebuah talk show atau presenting itu yang pertama sekali adik-adik mesti tahu. Yang pertama itu adalah adik-adik harus rajin membaca. Jadi kalau adik-adik rajin membaca kita bakal punya banyak kosakata yang bisa dimainkan. Mungkin seperti misalnya contoh gitu. Contoh itu bisa kita pakaikan kata-kata seperti atau misalnya atau umpama. Nah, jadi nggak melulu kita pakai kata-kata contoh untuk setiap kalimat kita. Jadi kita bisa pakai kata-kata yang lain. Terus yang kedua, usahakan untuk tidak textbook. Presenter TV itu harus punya teks, tapi tidak membaca teks. Jadi caranya kalau teksnya itu ada, seperti ini sekarang, karena kan kita sebentar lagi bakal wawancara juga kan ya Pak ya dengan Bapak Kanwil. Dan ini merombak kembali materi yang Bapak kasih tadi malam. Jadi masukkan beberapa teks di situ, jadi bisa teksnya itu materi yang Bapak kirimkan itu lebih terlihat hidup dan lebih terlihat ngobrol. Karena kan kalau yang dinonton orang itu kalau presenternya bisa ngajak narasumbernya ngobrol, orang-orang bakal enak buat nonton, orang-orang bakal seneng buat dengerin. Gitu. Jadi dibikin lagi kalimatnya sebisa mungkin itu kalimatnya benar-benar seperti lagi bicara sama orang. Mungkin lagi tanya sama bapaknya mau diketik di kalimat itu hahaha juga nggak masalah. Yang penting di situ ada kalimatnya. Dan kita tahu oh di sini masuknya. Ini masuknya kita harus mulai bertanya. Ini jangan terlalu panjang nanti narasumbernya bosan. Ini jangan terlalu ini nanti materinya nggak masuk, nggak dapat, nggak bisa disampaikan dengan pasti kepada para pemirsa ataupun para pendengar kita gitu. Terus kemudian selanjutnya kuasai materi. Jadi biasanya kalau jadi presenter itu besok pagi mau jadi presenter malamnya itu materinya udah dikirim biasanya. Nah, jangan lupa atau jangan males untuk membaca materi supaya nanti kita tahu kita harus meng-cut materi itu di mana. Kita harus bisa memasukkan seni-seni dari mempresenting itu di mana di dalam materi yang sudah diberikan kepada kita tadi gitu. Jadi tidak melulu materi itu yang kita bacakan, tapi ada juga seni-seninya yang lain dan itu seninya itu bisa kita dapat dari membaca itu tadi. Itu Pak. Terus yang terakhir harus bisa mengubah intonasi. Intonasi bicaranya jangan itu-itu aja. Misalnya kalau seperti contoh gitu dari dibacakan. Pemirsa di TV One, dimanapun Anda berada, semoga Anda senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan intonasinya naik turun, jadi enak buat didengar sama orang lain. Jadi intonasinya itu berakhir nggak di itu-itu aja. Jadi harus pintar memainkan intonasi dan pintar juga curi-curi nafas. Karena kalau ngomong itu biasanya ngomong terlalu panjang, nanti nafasnya habis gitu. Nah, mungkin itu yang paling penting buat mungkin sedang belajar untuk jadi penyiar atau presenter gitu ya. Jangan malas untuk membaca. Apapun informasinya tetap dibaca supaya nanti kalau kita bertemu dengan narasumber kita punya banyak bahan untuk dibicarakan. Itu yang paling penting. Bagus. Suatu saat kita coba mengundang adik-adik yang sudah kita bina, sehingga mereka bisa gabung dengan kita seperti hari ini. Mereka juga bisa tanya-tanya. Kita cari waktu nanti dan yang pas. Saya yakin mereka sangat butuh itu.
Karena kemarin saya lihat dari angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3, 4, 5, dan kemarin angkatan 6. Itu umumnya sangat antusias sekali bagaimana bisa terjun ke sebuah dunia jurnalis. Jadi TV One ini kita rancang, kita pemberitaan dan pembinaan. Dan adik-adik yang setelah kita bina menjadi seorang wartawan atau menjadi yang terkait dengan wartawan, itu kita tidak mengharuskan mereka itu setelah dalam pembinaan haruskah mereka bergabung dengan RTV One? Tidak. Setelah mereka dapat modal, termotivasi untuk terjun ke sebuah media, praktekkan di lapangan itu silakan, media apa saja silakan. Sehingga mereka bisa berkembang. Karena secara umum, kita ini kan sebenarnya udah tahu terkait cara-cara itu mereka bisa belajar di internet. Tapi ilmu yang didapatkan langsung dari guru akan berbeda dengan ilmu yang dibaca dari buku atau yang dibaca dari internet. Presenter itu bagian dari yang berkaitan media. Bagaimana menjadi seorang presenter? Sehingga memang suaranya khas, intonasinya khas, sehingga memang enak didengar. Jadi kita juga sangat terima kasih kepada Dani. Insya Allah nanti kita coba untuk berbagi. Karena rasanya membagi ilmu itu sangat penting. Kemarin kita juga sempat cerita-cerita dengan kawan-kawan wartawan yang tergabung dalam forum eksekutif media. Yang di sana itu adalah ada beberapa teman-teman kita yang mempunyai komitmen bagaimana ikut terjun dalam pembinaan generasi muda ke depan. Sehingga pelatihan-pelatihan yang kita laksanakan itu lebih kepada menciptakan wartawan yang religius, turunnya karakter.